Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Usni Readers dan Usnivers, kembali lagi bersama saya Nilam Cahya dalam podcast Ngopi, ngobrol bareng perpustakaan Usni. Oke, gimana nih kabar dari Usnivers dan Usni Readers? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar kasus perundungan, pelecehan seksual, atau korupsi di wilayah kampus atau perguruan tinggi. Dan pelakunya atau korbannya itu merupakan mahasiswa maupun dosen. Nah, ini yang membuat kita menjadi resah dengan keadaan pendidikan di negara kita ini. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan atas peraturan tersebut, terdapat 15 perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 3 yang membentuk Satgas PPKS atau disebut juga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dan Universitas Satya Negara Indonesia menjadi salah satu perguruan tinggi yang membentuk Satgas PPKS yang disebut dengan Satgas PASIK P4 SIK. Nah, untuk membahas apa sih Satgas PASIK itu dan bagaimana prosesnya, maka hari ini kita sudah berhadapan langsung dengan narasumber kita, yaitu seorang dosen program studi Hubungan Internasional USNI sekaligus anggota dari Satgas PASIK USNI, yaitu Mas Alessandro Kurniawan Ulung, Esos MA. Halo Mas Ales, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah nih Mas Ales, kita kan hari ini mau bahas Satgas PASIK USNI ya. Nah, kepanjangannya apa sih Mas Satgas PASIK? Jadi Satgas PASIK itu adalah singkatan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan, Pelecehan Seksual, Intoleransi, dan Korupsi. Jadi Satgas PASIK USNI ini dibentuk sebagai follow up dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi pembentukan Satgas PASIK ini sebagai upaya konkret dari Universitas Satya Negara Indonesia untuk membangun lingkungan yang bebas dari perundungan, bebas dari pelecehan seksual, bebas dari intoleransi, dan juga dari tindakan korupsi seperti itu. Oke, lalu tugas utama dari Satgas PASIK ini apa, Mas? Jadi tugas utama dari Satgas PASIK tentu saja yaitu mencegah dan juga menangani kasus perundungan, kasus pelecehan seksual, kasus intoleransi, dan juga korupsi. Jadi dari tugas ini kami bertugas untuk menyusun pedoman pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Kami juga melakukan survei secara berkala, lalu kami juga melakukan sosialisasi dan juga kami menindaklanjuti berbagai laporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk melakukan koordinasi proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban seperti itu. Oke, jadi kan menangani laporan adanya perundungan atau pelecehan seksual ya Mas ya. Kalau untuk menangani laporan sendiri, mekanisme kerja Satgasnya bagaimana Mas? Jadi di Satgas PASIK ini kita memiliki 5 tahap mekanisme. Tentu saja tahap yang pertama yaitu kami berupaya untuk menerima laporan terlebih dahulu dari para korban dan juga dari saksi. Lalu yang kedua, kami memfollow up laporan yang masuk dengan melakukan pemeriksaan. Jadi kami memanggil korban, memanggil saksi, sekaligus memanggil pelaku. Lalu yang ketiga, kami melakukan melakukan penyusunan kesimpulan dan juga memberikan rekomendasi. Dari hasil pemeriksaan, kami membuat laporan, membuat rekomendasi. Lalu di tahap yang keempat, yaitu kami fokus kepada upaya pemulihan bagi para korban. Dan yang terakhir, kami berupaya untuk mencegah terjadinya keberulangan dari kasus-kasus ini, seperti itu. Oke, nah untuk mencegah adanya kasus tersebut gitu ya Mas? Iya. Apa aja sih langkah-langkah yang diambil oleh Satgas, Mas? Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Satgas tentu saja langkah sosialisasi, seperti itu. Jadi sosialisasinya itu bisa dilakukan secara offline, juga bisa dilakukan secara online. Dilakukan secara offline itu dalam bentuk misalnya pelaksanaan seminar seperti itu. Jadi kami mengadakan seminar terkait dengan
Pasik ini. Lalu sosialisasi secara online kami tentu saja melakukan sosialisasi lewat media Instagram, Facebook seperti itu. Jadi dengan menggunakan media sosial kami berupaya mengedukasi masyarakat tentang apa sih itu pelecehan seksual, apa sih itu intoleransi, apa sih itu perundungan dan lain sebagainya. Nah, kami juga memiliki hotline pelaporan. Oke. Jadi bagi teman-teman semua, baik itu mahasiswa, dosen atau tenaga pendidik yang mengalami pelecehan seksual, mengalami kekerasan seksual atau mengalami perundungan dan juga kebetulan melihat adanya praktek korupsi, silahkan melapor ke Satgas Pasik di hotline kami yaitu bit.ly pengaduan Pasik. Jadi semua laporan yang masuk akan kami follow up dan akan kami tindak lanjuti. Oke, berarti untuk mahasiswa, teknik, dan dosen ya Mas Iya. ya, bisa melapor ke hotline tadi bit.ly garis miring pengaduan Pasik. Oke. Dan untuk pelapor nih Mas ya, apakah ada langkah bagi Satgas ini untuk memastikan nih kerahasiaan dan keamanan bagi mereka gitu, untuk yang melaporkan kasus? Ya, jadi kami menjamin kerahasiaan identitas dari korban dan saksi. Jadi korban dan saksi apabila melapor kepada kami lewat hotline itu kami sudah menyampaikan SOP-nya. Jadi di dalam SOP itu kami mengacu pada peraturan menteri bahwa identitas korban, identitas saksi itu harus dilindungi, harus dirahasiakan. Dan SOP ini sudah kami sertakan di dalam link hotline yang kami buat dan yang kami sebar. Jadi kami memastikan lewat SOP kami yang ada di Satgas Pasik bahwa rahasia bahwa identitas dari korban, identitas dari saksi akan dirahasiakan dan akan dilindungi. Jadi teman-teman jangan khawatir jika teman-teman itu mengalami perundungan, teman-teman mengalami kekerasan seksual, mengalami pelecehan seksual atau mengalami pengalaman terkait dengan intoleransi, silahkan melapor ke hotline yang sudah kami buat dan identitas teman-teman semua akan kami lindungi, akan kami rahasiakan. Jadi jangan khawatir. Nah, itu ya buat teman-teman yang mau lapor ya jangan khawatir karena memang keamanan dan kerahasiaannya sudah pasti terjamin ya Mas ya. Dan Mas Ales ini kan salah satu Satgas ya. Iya. Kalau kriteria atau syarat untuk menjadi Satgas Pasik ini apa Mas? Nah, untuk jadi Satgas Pasik ini sangat sulit ya Mbak. Jadi ada seleksi yang sangat panjang. Jadi ada kriteria tertentu. Jadi tidak semua orang itu bisa. Jadi sangat kompetitif, sangat sulit untuk menjadi anggota jadi Satgas Pasik. Jadi ada beberapa syarat, ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah calon anggota itu harus memiliki pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual. Harus memiliki pengalaman ini. Lalu yang kedua calon anggota harus melakukan kajian terkait dengan kekerasan seksual, gender ataupun disabilitas. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu calon kandidat itu harus memiliki pengalaman mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokusnya itu terkait dengan isu kekerasan seksual, gender ataupun disabilitas. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, calon itu juga memiliki minat dan kemampuan untuk bekerja sebagai tim di dalam melakukan di dalam mengadvokasi kegiatan ini seperti itu. Jadi saya sendiri mengikuti seleksi ini karena memang di HI itu kita ada mata kuliah gender sebetulnya. Jadi di Prodi HI teman-teman kita memiliki mata kuliah gender dan mata kuliah ini beririsan dengan tema-tema terkait dengan perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi dan lain sebagainya. Karena saya dari Prodi HI dan kita juga belajar gender, lalu inspirasi saya untuk mengikuti seleksi ini. Alhamdulillah diterima sebagai salah satu anggota dengan nilai tertinggi juga. Nah, ketika sudah diterima nih Mas sebagai Satgas ya, anggota Satgas, gimana sih ada proses pelatihannya sebelum menjalankan tugasnya? Proses pelatihan tentu saja ada. Proses pelatihannya itu diberikan oleh pihak pemerintah, oleh LDIC.
Jadi pemerintah itu, Kemendikbud itu memberikan pelatihan secara reguler, sering sekali mengundang kami, anggota Satgas dari berbagai universitas, diundang ke sebuah seminar atau workshop seperti itu. Kami mendapatkan sosialisasi pelatihan terkait ini, tentang apa sih itu pelecehan seksual, apa sih itu kekerasan seksual, lalu bagaimana sih menghadapinya, lalu bagaimana sih melakukan rehabilitasi kepada korban. Nah itu ada itunya pelatihannya, ada itu sosialisasinya seperti itu. Dan kemarin saya mengikuti beberapa bulan yang lalu, saya mengikuti pelatihan di Universitas Pancasila. Jadi selalu ada pelatihan secara reguler yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Tidak hanya USNI saja, tapi Jadi banyak dari banyak berbagai kampus gitu. Iya, dikumpulkan menjadi satu. Seperti itu. Nah, kalau dari Satgas Pasik sendiri nih ada ini nggak Mas, kerjasama sama lembaga lain untuk menangani kasus-kasus yang tadi disebutkan gitu, kayak perundungan segala macam. Kerjasama itu lebih kepada kerjasama dengan pihak Dikti. Karena kita kan di bawah naungan Dikti ya. Lalu juga kerjasama dengan kampus-kampus lain, Satgas-Satgas Pasik lain di kampus lain. Jadi kita tuh memiliki semacam grup gitu loh, grup WhatsApp. Oh, ada grup WhatsApp-nya. Ada grup khusus yang isinya tuh adalah tim Satgas Pasik dari berbagai universitas. Jadi kita memiliki koneksi di situ. Nah, lewat koneksi ini kita saling share nih, saling share pengalaman, share ilmu terkait kasus. Misalnya ada kasus, gimana ya cara menyelesaikannya, gimana ya cara follow up-nya. Kita saling share, kita saling belajar seperti itu. Lewat saling share ini kita saling mendukung satu sama lain, saling belajar seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya ada kasus yang belum terpecahkan, mungkin bisa diskusi dengan dari kampus lain gitu ya, kalau ada kasus yang mirip gitu. Nah, kalau tadi kan Satgas ini tugasnya menangani kasus-kasus perundungan, pelecehan seksual, intoleransi, dan juga korupsi. Itu menurut Mas Ali sendiri tantangan terbesarnya apa nih Mas? Tantangan terbesarnya tentu saja bagaimana mendorong teman-teman semua yang memiliki pengalaman buruk akibat dibully, akibat dirundung, atau menjadi korban kekerasan seksual, menjadi korban pelecehan seksual, untuk melapor kepada kami. Nah, ini masih banyak teman-teman yang masih takut ya, masih takut, was-was, khawatir, mereka mengalami, tapi mereka nggak berani lapor. Itulah kesulitan kami apabila teman-teman masih belum berani melapor seperti itu. Satu yang bisa kami pastikan adalah kami menjamin kerahasiaan identitas. Jadi teman-teman apabila mengalami kekerasan seksual, mengalami diskriminasi, mengalami peristiwa intoleransi, silahkan melapor kepada kami. Karena kalau teman-teman nggak melapor, kita kesulitan itu untuk membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, lingkungan yang bebas dari perundungan, lingkungan yang bebas dari korupsi dan lain sebagainya. Jadi kita mendorong teman-teman semua untuk berani melapor kepada kami. Lapor aja dulu seperti itu lewat hotline yang tadi ya, Bitly linknya. Bitly yang kita sudah sediakan seperti itu. Karena masih ada pemikiran bahwa kalau kita melapor itu kita bisa malu gitu loh. Ada beberapa kayak gitu ya. Banyak yang takut seperti itu. Kalau saya melapor, saya nanti merasa malu, saya takut dikucilkan, atau mungkin takut mendapatkan ancaman dari pihak kalau malu ancaman. Nah, oleh karena itu kita memiliki SOP. SOP di situ adalah kita menjamin kerahasiaan teman-teman semua apabila teman-teman melapor kepada kami seperti itu. Dan juga masih ada kekhawatiran bahwa kalau melapor belum tentu dapat keadilan. Kata siapa? Bisa dong ya. Iya, kita akan memproses segala laporan itu sampai keadilan itu dirasakan oleh korban. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir bahwa tidak akan mendapatkan keadilan atau tidak akan mendapatkan pelindungan yang memadai dari kami. Kami menjanjikan itu. Kami menjanjikan kerahasiaan identitas teman-teman semua. Kami juga menjanjikan bahwa setiap laporan yang teman-teman berikan akan kami follow up dan kami akan berupaya untuk mewujudkan keadilan itu. Seperti itu.
Ya, seperti itu ya teman-teman semua mungkin yang mau lapor malu karena takut terekspos ya mungkin di media sosial atau di kampus atau takut nanti diancam sama pelaku gitu kan pasti ada beberapa kasus ya. Dan teman-teman jangan khawatir kalau di Satgas Pasik USNI insya Allah terjaga ya keamanan datanya ya, Iya. kerahasiaan datanya. Nah kalau terkait kinerja dari Satgas Pasik nih Mas, ada evaluasi nggak sih yang dilakukan oleh siapa gitu? Tentu saja ada evaluasi. Evaluasi itu dilakukan secara internal ataupun eksternal. Kalau internal tentu saja evaluasi dilakukan oleh universitas. Dan ini teman-teman juga bisa nih mengevaluasi kita, baik teman-teman mahasiswa, teman-teman pendidik ataupun dosen juga bisa mengkritik kami gitu loh. Kami juga bisa mengevaluasi kinerja kami. Dan kami terbuka dengan segala kritikan, masukan apapun itu. Evaluasi bisa dari internal dan tentu saja evaluasi ada juga dari eksternal dari LDT dari pemerintah karena kami dibentuk berdasarkan SK Kementerian Kemendikbud. Oke. Nah kalau untuk korban sendiri nih Mas, ada nggak sih di USNI ini program rehabilitasi atau pendampingan untuk mereka gitu? Seharusnya ada karena sebetulnya di Pasek itu kita memiliki 3 fungsi utama. Yaitu fungsi yang pertama yaitu preventif sebetulnya. Fungsi preventif itu berarti bahwa kami fokus kepada upaya sosialisasi dan juga edukasi mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu intervensi. Intervensi ini kami fokus kepada upaya memberikan penanganan awal bagi korban kekerasan seksual, korban intoleransi, korban perundungan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu kami ada upaya advokasi dan hukum. Jadi di dalam upaya advokasi dan hukum ini kami berfokus kepada upaya untuk memberikan pendampingan hukum bagi para korban dan juga memberikan inisiasi kebijakan atau regulasi kepada pihak universitas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti itu. Nah, pemberian rehabilitasi, upaya program rehabilitasi itu sebetulnya masuk dalam kategori intervensi ini. Jadi sebetulnya di dalam Satgas Pasik itu seharusnya ada psikolog, gitu loh. Ada psikolog yang yang fungsinya adalah membantu korban untuk pulih. Nah, sayangnya di sini belum ada psikolog. Karena kita belum memiliki dosen psikologi, kita belum memiliki praktisi, tapi kita tetap berupaya memberikan upaya yang maksimal untuk memulihkan mental dan psikis korban seperti itu. Kita sedang dalam proses menuju itu. Jadi kita dalam proses untuk bagaimana sih supaya USNI ini, supaya Satgas Pasik ini bisa memberikan program rehabilitasi. Tapi kalau saat ini memang belum, karena memang kita belum memiliki psikolog dan kita juga belum memiliki program studi psikologi. Ya, jadi kita kesulitan di sini. Kita berupaya agar ada ke depannya. Oh jadi baru masuk rencana aja ya ke depannya mau ada psikolog di USNI gitu. Iya. Kita berupaya agar itu ada. Agar itu ada. Oke. Dan kalau untuk tadi kan untuk korbannya ya Mas ya. Sekarang kalau untuk pelakunya sendiri misalnya terjadi di USNI gitu. Sanksi apa sih yang akan diberikan? Apakah ada range-nya gitu? Ya, jadi sanksi yang akan kami berikan itu adalah sanksi yang mengacu pada skala Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi sanksi kita itu mengacu kepada itu. Jadi kita memberikan sanksi administratif itu ada 3 level. Ada sanksi administratif ringan, ada sanksi administratif sedang, dan yang paling tinggi ada sanksi administratif berat. Seperti itu. Nah, sanksi administratif ringan ini diberikan kepada mahasiswa ataupun kepada dosen ataupun kepada pendidik dalam bentuk memberikan teguran tertulis. Jadi kami menegur pelaku lewat teguran tertulis dan kami menuntut pelaku untuk membuat surat permohonan maaf secara terbuka dan itu harus dipublikasikan secara internal di dalam lingkungan perguruan tinggi dan juga lewat media massa. Seperti itu. Itu kalau itu untuk ringan ya, sanksi ringan. Itu sanksi yang paling ringan itu seperti itu. Lalu untuk sanksi yang levelnya sedang, sanksi administratif sedang, itu kami
memberikan hukuman dalam bentuk memberikan sanksi dalam bentuk pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan apabila pelakunya adalah dosen ataupun tendik. Oke. Seperti itu. Kalau mahasiswa? Nah, kalau mahasiswa, nah ini sanksinya macam-macam nih. Sanksi Oke. yang level sedang yaitu yang pertama yaitu penundaan mengikuti perkuliahan atau kita skor mahasiswa. Diskors. Itu ditundanya berapa lama tuh, Mas? Nah, itu Ada aturannya aturannya? ada di slide. Apakah 1 semester atau Bisa tergantung jadi, ini? bisa jadi Oh. 1 semester atau mungkin bisa lebih panjang dari itu. Jadi tergantung nanti kita akan tim akan rapat terlebih dahulu, lalu kita hasil rapat itu akan ditentukan nih skorsnya 1 bulan atau mungkin 1 semester atau mungkin bisa lebih panjang dari itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu apabila mahasiswa itu memperoleh beasiswa, biasanya kita cabut. Oh, sampai dicabut ya? Karena Sampai kasus dicabut. itu ya? Lalu yang ketiga, haknya sebagai mahasiswa bisa kita kurangi atau bisa kita cabut juga. Jadi itu sanksi yang levelnya sedang. Level sedang. Level sedang aja udah lumayan ya, udah serem ya, benar-benar. Jadi Anda jangan macam-macam. Oke. Sanksinya ya tidak main-main ini kayak gitu. Dan kita serius di dalam menegakkan sanksi ini, walaupun sedang tapi juga bisa menimbulkan penjara yang luar biasa. Iya. Dan yang paling berat yaitu Oke, adalah berat. sanksi administrasi berat, tentu saja apabila itu dosen atau tendik tentu saja bisa diberhentikan. Seperti itu. Secara permanen. Kalau Iya. tadi sementara ya. Dan begitu pula dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang melakukan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat dan mendapatkan sanksi administrasi berat, tentu saja ancamannya adalah pemberhentian sebagai mahasiswa. Tapi kalau itu seorang tendik, seorang pendidik, tentu saja ancamannya adalah pemberhentian tetap ya, bukan sementara, itu tetap. Jadi ini benar akan diberhentikan secara permanen sebagai staf pendidik, staf dan tenaga pendidikan di wilayah kampus. Nah itu teman-teman diperhatiin ya, karena sanksinya udah parah banget ya. Makanya jangan sampai ngelakuin tadi perundungan, pelecehan seksual atau kasus-kasus lain yang melanggar lah. Nah ini Mas, kalau misalnya di USNI atau di kampus lain ya, misalnya ada kasus Satgas ini menangani kasus yang pelakunya adalah tendik ataupun dosen gitu. Menurut pandangan Mas gimana? Jadi kami akan memfollow up setiap laporan yang masuk itu secara profesional, dan laporan-laporan tersebut akan kami tindak lanjuti secara profesional pula berdasarkan SOP yang ada. Jadi di dalam Satgas Klasik itu sudah ada SOP-nya seperti itu. Jadi walaupun anggota Satgasnya dosen, tapi bukan berarti dosen bisa, misalnya ada dosen melakukan tindak kekerasan seksual atau dosen yang melakukan perundungan bisa santai-santai. Oh tidak, kalau Anda melakukan tindakan kekerasan seksual, kalau Anda melakukan perundungan, kalau Anda melakukan korupsi, kita akan memfollow up itu secara profesional, dan bukan berarti apabila anggota Satgasnya dosen, Anda bisa bebas dari jeratan sanksi. Tidak seperti itu. Jadi kita tidak tebang pilih nih, Mbak Nilam. Jadi walaupun pelakunya mahasiswa, walaupun pelakunya itu pendidik ataupun dosen, kita melakukan semuanya setara. Seperti itu. Jadi semua kasus, semua laporan akan kami tindak lanjuti secara profesional berdasarkan SOP, dan tentu saja di dalam menindaklanjuti laporan ini kita akan lebih fokus kepada upaya pemulihan korban, rehabilitasinya. Oleh karena itu, karena kita berfokus kepada korban, jadi siapapun pelakunya jangan meremehkan ya. Jangan Anda pikir ini anggota Satgas ini teman saya gitu misalnya, teman main saya, teman ngopi saya, nanti tenang-tenang aja nih bakal bebas aja gitu ya. Bebas dari sanksi. Belum tentu. Siapa bilang seperti itu? Karena sudah ada kasus akhirnya terpaksa si pelaku diberhentikan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak kasus di kampus-kampus lain, misalnya pelakunya itu entah itu dosen ataupun entah itu rektor, tetap aja akan diproses dan akhirnya diberhentikan. Jadi kita tegas ya teman-teman semua, jangan Anda pikir karena anggota Satgasnya dosen baru terus Anda bisa santai-santai gitu kan. Oh tidak.
tidak seperti itu. Seperti itu, Mbak Nilam. Jadi kita tidak akan tebang pilih ya. Siapapun pelakunya, entah itu mahasiswa, dosen, atau tendik, kita perlakukan semuanya sama, kita tidak tebang pilih, karena kita sudah memiliki SOP itu. Pokoknya semuanya adil ya di mata hukum gitu Iya. Kak. Benar. Nah, kalau menurut Mas sendiri, langkah apa yang harus diambil oleh Satgas untuk memastikan nih nggak ada lagi kasus-kasus ya perundungan atau pelecehan seksual gitu? Yang kami lakukan adalah kami fokus kepada edukasi ya. Kami fokus kepada sosialisasi, dan sosialisasi itu dilakukan secara offline, misalnya lewat seminar seperti itu, ataupun secara online, misalnya lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi di Satgas Pasik sendiri kita memiliki Instagram khusus namanya Satgas Pasik Khusus. Tetapi kita juga memasarkan Instagram dari USNI Official juga ada, gitu kan. Iya. Bahkan di Prodi sendiri, misalnya di HI USNI, HI _, nih. teman-teman silahkan di follow ya. Oke. Itu kita juga melakukan sosialisasi juga terkait dengan plastik ini. Jadi kita mensosialisasikan hotline-nya, kita mensosialisasikan apa saja sih contoh-contoh kekerasan seksual, apa saja sih contoh-contoh bullying, karena masih banyak nih orang-orang belum paham macam-macam kekerasan seksual, macam-macam pelecehan seksual, macam-macam kegiatan bullying dan lain sebagainya. Kadang bullying itu dianggap sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa-biasa aja, kayak itu kan. Padahal itu bahaya loh kan. Padahal korbannya juga ngerasa sakit hati kan? Korbannya juga sakit hati seperti itu, dan itu bahaya sekali seperti itu. Dan juga bullying itu ada terjadi itu di USNI itu. Kita tidak boleh tutup mata, ada kayak gitu. Mungkin korbannya nggak berani ngomong, atau mungkin dosennya nggak berani ngomong kayak gitu. Bullying terjadi di sini seperti itu. Apakah korbannya berani ngomong, itu yang menjadi tantangan. Jadi sosialisasi ini yang akan kita gencarkan, akan kita tingkatkan agar di USNI bisa terbangun lingkungan yang bebas dari perundungan, lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, bebas dari intoleransi, dan juga bebas dari korupsi. Intinya untuk lingkungan USNI yang lebih sehat. Ya. Nah, terakhir nih Mas Ales, ada ini nggak closing statement buat teman-teman yang pengen pengen tahu lebih jauh lagi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Ya, jadi closing statement-nya tentu saja saya mendorong teman-teman semua, baik itu mahasiswa, baik itu tendik ataupun dosen, agar berani berbicara, agar berani melapor. Jadi teman-teman semua, apabila mengalami perundungan, apabila mengalami kekerasan seksual, apabila mengalami pengalaman terkait dengan intoleransi, rasis, dan lain sebagainya, silahkan melapor kepada kami. Kami sudah punya hotline khusus, kami sudah punya link khusus. Gunakan itu. Teman-teman nggak perlu khawatir, identitas teman-teman semua terlindungi, dirahasiakan. Kami tidak akan mengungkap itu, kami juga tidak akan membocorkan itu, karena sudah ada SOP-nya. Seperti itu. Jadi untuk menjadi anggota Pasik itu tidak sembarang orang bisa jadi anggota, Mbak Nilam. Jadi kita sudah mengikuti fit and proper talk. Jadi kita sudah disaring gitu loh. Disaring ketat gitu ya. Jadi sudah ada sistem seleksi yang ketat di internal universitas, dan sudah dibentuk. Jadi anggota-anggota Pasik ini sudah berjanji, sudah bersumpah untuk tidak men-share identitas dari korban dan juga saksi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa takut, lapor saja ke kami. Nanti setiap laporan akan kami follow up, akan kami tindak lanjuti secara profesional. Tentu saja selain menindaklanjuti laporan tersebut, tentu saja kami juga akan berupaya untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Jadi teman-teman, yuk segera lapor kepada kami apabila teman-teman mengalami kasus pelecehan seksual, mengalami bullying, mengalami kejadian intoleransi, atau menemukan kasus korupsi di USNI. Laporlah kepada kami. Kami akan
kami akan memfollow up itu semua. Tujuannya apa? Kami ingin agar USNI ini menjadi kampus yang bebas dari segala bentuk pelecehan seksual, bebas dari segala bentuk perundungan, bebas dari segala bentuk intoleransi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Ales untuk hari ini yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini untuk sharing informasi tentang Satgas Pasik atau Satgas PPKS, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman USNI Readers dan USNIverse. Dan jangan lupa teman-teman nonton episode kali ini di YouTube Perpustakaan USNI, yaitu di usni_library, dan juga jangan lupa di like dan di subscribe. Dan satu lagi, tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi.